Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab kimia unsur untuk bagian periode ketiga. Nanti kita akan mempelajari mengenai 8 unsur. Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur atau belerang, klorin, dan argon. Nah, mengenai sifat-sifat unsur periode ketiga, dari natrium ini memiliki nomor atom 11, magnesium 12, aluminium 13, silikon 14, fosfor 15, sulfur 16, klorin 17, dan argon 18. Di mana konfigurasi elektronnya ini berdasarkan konfigurasi Bohr ya, jadi dia urut sesuai golongannya. Untuk natrium konfigurasinya 281, artinya dia memiliki satu elektron valensi sehingga natrium termasuk ke dalam golongan 1A. Kemudian magnesium konfigurasinya 282, karena dia memiliki 2 elektron valensi atau 2 elektron di kulit terluarnya, artinya magnesium termasuk ke dalam golongan 2A. Kemudian aluminium konfigurasinya 283, artinya dia termasuk golongan 3A. Kemudian silikon konfigurasinya 284, artinya dia termasuk ke dalam golongan 4A. Fosfor 285, dia golongan 5A. Sulfur 286, artinya dia golongan 6A. Klorin 287, dia golongan 7A. Dan argon 288, artinya dia adalah golongan 8A atau gas mulia, sehingga karena gas mulia, argon ini termasuk unsur yang sudah stabil. Kemudian untuk energi ionisasinya, ini karena kita membicarakan periode ya, energi ionisasi ini adalah sifat yang awalan hurufnya termasuk ke dalam vokal, artinya kalau dia awalan hurufnya termasuk vokal, dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat energi ionisasinya bertambah. Jadi kalau kita lihat di sini kecenderungan sifat energi ionisasi dari natrium ke magnesium dia meningkat, kemudian di aluminium dia turun, silikon dia meningkat lagi menjadi 786, kemudian meningkat lagi menjadi 1012, turun sedikit menjadi 1000, kemudian naik lagi menjadi 1251, dan argon memiliki energi ionisasi paling tinggi yaitu 1527 kJ per mol. Kemudian untuk titik cair atau titik leburnya, natrium, magnesium, dan aluminium ini termasuk ke dalam logam, di mana dia kecenderungan titik cairnya atau titik leburnya dia semakin meningkat ya. Natrium memiliki titik cair 97,8 derajat Celcius, kemudian dia meningkat menjadi 649 derajat Celcius, di aluminium dia meningkat lagi menjadi 660 derajat Celcius. Kemudian silikon ini termasuk ke dalam unsur semilogam atau metaloid, dia titik cairnya meningkat ya dari aluminium menjadi 1410 derajat Celcius. Nah, dari silikon menuju ke argon ini kecenderungan titik cairnya dia menurun. Karena fosfor, sulfur, klorin, dan argon ini termasuk ke dalam non-logam. Jadi dari fosfor dia titik cairnya 44 derajat Celcius, naik sedikit menjadi 113 derajat Celcius, kemudian dia turun menjadi negatif 101 derajat Celcius, dan argon memiliki titik cair paling rendah sebesar negatif 1804,2 derajat Celcius. Begitu pula dengan titik didihnya ya, dari natrium ke silikon titik didihnya dia meningkat, kemudian di fosfor dia menurun, di sulfur dia naik lagi, tapi dia turun tajam lagi di klorin dan turun lagi menjadi negatif 1805,7 derajat Celcius untuk argon. Nah, natrium, magnesium, dan aluminium dia termasuk ke dalam logam, di mana strukturnya termasuk ke dalam kristal logam. Kemudian silikon dia memiliki struktur molekul kovalen raksasa, sedangkan fosfor dan sulfur dia termasuk ke dalam struktur molekul poliatom. Jadi fosfor ini kalau kita temukan dalam bentuk P4, sedangkan sulfur ini S8. Kemudian kalau klorin dia Cl2 ya, jadi dia molekul diatomik. Sedangkan argon dia berdiri sendiri karena sudah stabil, jadi dia bebas. Dia berada dalam molekul monoatomik. Jadi di alam argon ini terdapat dalam bentuk dia sendiri, Ar itu sendiri.
Kemudian untuk bilangan oksidasinya, natrium memiliki bilangan oksidasi tertinggi +1, magnesium +2, aluminium +3, ini sesuai golongannya ya, silikon +4, fosfor +5, sulfur +6, dan klorin +7. Sedangkan argon karena dia gas mulia sudah stabil, dia tidak memiliki bilangan oksidasi. Kemudian untuk afinitas elektronnya, jika kita lihat ini fluktuatif ya. Untuk natrium negatif 53 kJ per mol, kemudian dia di magnesium menjadi 230 kJ per mol, aluminium negatif 44 kJ per mol, silikon negatif 134, fosfor negatif 72, sulfur negatif 200, klorin negatif 349, dan argon 35 kJ per mol. Sedangkan keelektronegatifannya atau elektronegativitasnya, karena di sini awalan hurufnya vokal E, yaitu elektronegativitas, dalam satu periode dari kiri ke kanan kecenderungannya dia semakin bertambah. Kalau kita lihat dari natrium 0,9 meningkat menjadi 1,2, meningkat lagi menjadi 1,5, kemudian di silikon 1,8, fosfor 2,1, sulfur 2,5, dan yang paling tinggi adalah klorin sebesar 3. Nah, kalau kita lihat sifat periodik unsur kecenderungannya, kalau mau kita lihat dari sifat-sifatnya, untuk sifat-sifat yang awalannya vokal, ada elektronegativitas, ada energi ionisasi, ada asam dan oksidator. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, ini sifatnya dia semakin bertambah. Sedangkan sifat-sifat yang awalannya konsonan, ada jari-jari J, ada logam L, basa B, dan reduktor R. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keempat sifat ini dia semakin berkurang. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat unsur periode 3 untuk lebih detailnya. Di sini hanya dari natrium sampai klorin saja karena argon termasuk gas mulia, dia sudah stabil. Untuk konfigurasi elektron unsur-unsur periode 3 untuk 10 elektron pertamanya, itu dia disingkat dengan Ne, semuanya sama-sama Ne. Bedanya adalah konfigurasi elektron di kulit terakhirnya. Untuk natrium Ne3S1 artinya dia memiliki satu elektron valensi, berarti Na adalah golongan 1A. Kemudian magnesium Ne3S2 dia memiliki 2 elektron valensi. Kemudian Al Ne3S2 3P1. Ini total elektron di kulit terakhirnya adalah 3. Artinya aluminium termasuk ke dalam golongan 3A. Kemudian silikon Ne3S2 3P2, fosfor Ne3S2 3P3, sulfur Ne3S2 3P4, dan Cl, klorin, Ne3S2 3P5. Artinya jumlah elektron di kulit terluarnya adalah 7, sehingga klorin termasuk unsur golongan 7A. Kemudian untuk sifat logamnya, natrium, magnesium, dan aluminium ini termasuk logam, sedangkan silikon termasuk semilogam atau metaloid, fosfor, sulfur, dan klorin ini termasuk ke dalam non-logam. Kemudian natrium, magnesium, aluminium ini konduktor, dia bisa menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Sedangkan silikon, fosfor, sulfur, dan klorin ini termasuk isolator, dia adalah penghantar listrik yang buruk. Kemudian natrium, magnesium, aluminium dia nanti akan cenderung membentuk ikatan ion. Silikon, fosfor, sulfur, dan klorin akan membentuk ikatan kovalen. Kemudian natrium dan magnesium ini sifat oksidanya adalah basa. Aluminium amfoter artinya dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Sedangkan silikon sampai klorin dia akan bersifat asam. Untuk hidroksidanya, natrium ini memiliki rumus NaOH, natrium hidroksida, magnesium MgOH2, magnesium hidroksida, aluminium AlOH3 atau aluminium hidroksida. Kemudian untuk Si, H2SiO3, kemudian fosfor, H3PO4, asam fosfat, kemudian H2SO4, kemudian HClO4 ini adalah asam perklorat. Dimana untuk kekuatan asam basanya, natrium ini adalah basa yang kuat, magnesium dan aluminium ini adalah basa yang lemah, silikon dan fosfor ini termasuk asam lemah, sedangkan sulfur dan klorin ini dalam H2SO4 dan HClO4 termasuk ke dalam asam kuat.
Unsur-unsur periode 3 ini kita bisa temukan dalam bentuk mineralnya, biasanya dalam batuan-batuan. Untuk natrium ini ada nitratin, ada natrolit, ada mirabilit, ada pilipsit, ada kabazit, dan heulandit. Sedangkan magnesium ada dolomit, magnesit, epsomit, karnalit, olivin, dan krisotil. Aluminium ada kernit, kriolit, kaulinit, dan bauksit. Silikon ada pasir kuarsa, granit, aluminosilikat, albit, dan kaolin. Fosfor ini bisa kita temukan dalam mineral fluoroapatit, ada siaapatit, ada kloroapatit. Kemudian sulfur atau belerang ada di mineral sulfida, gips, dan sengsulfida. Dan klorin ini ada dalam mineral silfit, karnalit, dan halit. Dalam tabel periodik unsur, ini periode ketiga urut ya dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Di mana golongan 1A dan 2A yaitu natrium dan magnesium dalam tabel periodik ini letaknya di sebelah kiri. Kemudian ada selingan unsur-unsur transisi, logam transisi, sedangkan aluminium sampai argon ini terletak di sebelah kanan dalam tabel periodik unsur. Kita akan mempelajari masing-masing identifikasi. Untuk aluminium ini kita bisa identifikasi dengan larutan asam, di mana nanti kalau larutannya asamnya ini akan berubah warna menjadi warna abu-abu, maka dia bisa diidentifikasi mengandung aluminium. Sedangkan dengan larutan basa dia akan menimbulkan endapan putih. Untuk silikon dengan HCl atau asam klorida ini akan menimbulkan endapan. Dengan larutan perak nitrat akan membentuk endapan putih, dan menggunakan barium klorida akan membentuk endapan putih juga. Sedangkan fosfor dapat kita identifikasi menggunakan larutan filtrat lasaikne, ini akan membentuk endapan kuning. Sedangkan sulfur ini bisa kita identifikasi menggunakan padatan atau cairan yang diuji ke piridin, di mana nanti kalau dia mengandung sulfur akan membentuk larutan yang berwarna biru. Selain itu, kita bisa mereaksikan larutan dengan uji kadmium asetat atau timbal asetat, di mana nanti dia akan menimbulkan endapan kuning dan endapan hitam. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi satu persatu. Yang pertama adalah natrium. Ini adalah gambar dari logam natrium, di mana natrium ini nomor atomnya adalah 11 dengan konfigurasi elektron Ne3s1. Massa atom relatif dari natrium adalah 22,98977 dengan jari-jari atom 2,23 Armstrong. Titik didihnya adalah 892 derajat Celcius dengan titik lebur 495 derajat Celcius. Untuk keelektronegatifannya, nilainya adalah 1 dengan nilai energi ionisasi 495 kJ per mol. Di mana bilangan oksidasi maksimal dari natrium adalah +1. Natrium ini memiliki struktur atom berupa kristal logam dengan wujud padat. Nah, natrium di alam ini bisa kita temukan di air laut dan dia larut di dalam air laut. Kemudian kita juga bisa temukan dalam sumber air yang alami. Natrium ini bisa kita buat dengan cara elektrolisis leburan atau lelehan garamnya. Sebagai contoh adalah elektrolisis leburan dari garam NaCl atau natrium klorida, di mana reaksi yang terjadi dari elektrolisis leburan NaCl di katode, ion Na+ ini akan mengikat elektron membentuk logam Na. Nah, dari logam Na-nya ini jadi elektrolisis di katode dari leburan garam NaCl ini akan menghasilkan logam Na-nya. Sedangkan di anodanya akan dihasilkan gas klorin. Natrium memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama dipakai dalam pembuatan ester. Kemudian NaCl ini hampir digunakan oleh semua makhluk hidup. Biasanya kalau manusia ini bisa kita gunakan untuk memasak dan sebagainya. Kemudian natrium benzoat ini dipakai dalam pengawetan makanan. Natrium glutamat ini dipakai untuk penyedap makanan. Natrium juga bisa digunakan sebagai isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. Natrium hidroksida ini dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. Kemudian NaHCl3 ini dipakai sebagai pengembang kue. Natrium juga bisa digunakan untuk memurnikan logam kalium, rubidium, dan cesium. Dan natrium karbonat dapat digunakan dalam pembuatan kaca dan pemurnian air sadah. Yang kedua adalah magnesium.
Nah, magnesium ini nomor atomnya adalah 12, di mana konfigurasi elektronnya adalah Ne3S2 dengan massa atom relatif 24,305 gram per mol dan jari-jari atom 1,72 Armstrong, di mana titik didih dari magnesium adalah 1107 derajat Celcius dan titik leburnya 651 derajat Celcius. Elektronegativitas dari magnesium adalah 1,25 dengan nilai energi ionisasi 738 kJ per mol. Magnesium memiliki bilangan oksidasi maksimal plus 2 dengan strukturnya berupa kristal logam yang berwujud padat. Di alam, magnesium ini dapat ditemukan pada air laut dan dalam beberapa mineral seperti dolomit, magnetit, olivin, dan serpentin. Kemudian pembuatan magnesium ini bisa dibuat melalui elektrolisis lelehan atau leburan garam kloridanya. Kemudian magnesium ini dapat dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Dapat juga digunakan untuk membuat konstruksi pesawat, sehingga logamnya ini disebut dengan magnalum. Dia juga bisa digunakan sebagai pemisah sulfur dari besi dan baja, dipakai pada lempeng yang digunakan di industri pencetakan, kemudian untuk membuat lampu kilat, dan sebagai katalis reaksi organik. Berikutnya ada aluminium. Aluminium atau Al ini memiliki nomor atom 13 dengan konfigurasi Ne3S2 3P1. Massa atom relatifnya adalah 26,98154 gram per mol dengan jari-jari atom 1,82 Armstrong, di mana titik didih dari aluminium ini adalah 2467 derajat Celcius dan titik leburnya 660 derajat Celcius. Aluminium memiliki elektronegativitas sebesar 1,45 dengan energi ionisasi 577 kJ per mol, di mana bilangan oksidasi maksimal dari aluminium adalah plus 3, ini sesuai dengan golongannya, yaitu golongan 3A, dengan struktur atom kristal logam yang berwujud padat. Sumber utamanya ini ada di biji dari bauksit dan kriolit, sedangkan pembuatan aluminium ini diperoleh dengan cara elektrolisis aluminium oksida cair yang diperoleh dari bauksit, yaitu aluminium oksida hidrat yang mengandung kotoran. Sedangkan aluminium ini dapat digunakan sebagai industri pesawat. Biasanya badan pesawat ini menggunakan aluminium karena dia ringan, kemudian dapat digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, dapat dipakai pada berbagai macam alloy atau paduan logam, dapat digunakan untuk membuat magnet yang kuat, kemudian dapat digunakan sebagai tawas sebagai pencernih air, dapat juga digunakan untuk membuat logam hibrid yang dipakai pada pesawat luar angkasa, digunakan untuk membuat berbagai alat masak dan menghasilkan permata yang berwarna-warni. Contohnya adalah sapir, topas, dan sebagainya. Nah, ini harus aku akhiri. Selanjutnya ada silikon dengan nomor atom 14, simbolnya adalah Se, konfigurasi elektronnya adalah Ne3S2 3P2 dengan massa atom relatif 28,0855 gram per mol, di mana silikon ini memiliki jari-jari 1,46 Armstrong dengan titik didih 2355 derajat Celcius dan titik lebur 1410 derajat Celcius. Elektronegativitas dari silikon adalah 1,74 dengan energi ionisasi 787 kJ per mol dan bilangan oksidasi maksimalnya adalah plus 4. Silikon ini strukturnya berupa kristal dengan wujud padat. Nah, silikon ini ditemukan pada banyak senyawa dioksida dan berbagai macam silikat yang ada di alam, di mana pembuatan silikon ini terbuat dari pasir kuarsa atau SiO2 yang dipanaskan dengan kokas atau C pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius dalam tanur listrik, di mana nanti reaktannya ini akan ditambahkan dari atas tanur listriknya ini sendiri. Nah, silikon ini dapat dipakai dalam pembuatan kaca, kemudian dapat dipakai dalam pembuatan bahan semikonduktor, dapat digunakan untuk membuat alloy atau paduan logam bersama dengan aluminium, magnesium, dan tembaga,
dan dapat juga digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Jadi ada polimer silikon untuk mengubah jaringan pada tubuh manusia biasanya. Kemudian ada fosfor dengan simbol P, dia memiliki nomor atom 15 dengan konfigurasi elektron Ne3s2 3p3, di mana fosfor ini memiliki massa atom relatif 30,97376 gram per mol dengan jari-jari atom 1,23 Armstrong, titik didih 280 derajat Celcius, dan titik lebur 44 derajat Celcius, di mana elektronegativitas dari fosfor adalah 2,05 dan energi ionisasinya adalah 1060 kJ per mol. Bilangan oksidasi maksimal dari fosfor adalah +5 dan dia memiliki struktur atom molekul poliatomik dengan wujud padat. Fosfor di alam terdapat dalam bentuk fosfat dan fluoroapatit. Fosfor juga terdapat pada tulang dan batuan fosfor. Nah, untuk pembuatan fosfor, fosforus putih ini diperoleh dengan reduksi fosforit dalam batuan fosfat yang dipanaskan dengan kokas atau C dan pasir silika pada suhu 1400 sampai 1500 derajat Celcius. Untuk kegunaan dari fosfor, yang pertama untuk pembuatan pupuk fosfat, kemudian fosfor putih untuk pembuatan H2PO4 atau asam fosfit, sedangkan fosfor merah untuk membuat bidang gesek korek api yang dicampur dengan pasir halus dan Sb2S3. Kemudian ada sulfur atau belerang. Ini adalah tampilan dari belerang dengan simbol S, nomor atomnya adalah 16, konfigurasi elektronnya adalah Ne3s2 3p4. Sulfur ini memiliki massa atom relatif 32,066 gram per mol dengan jari-jari atom 1,09 Armstrong, titik didih 445 derajat Celcius, dan titik lebur 119 derajat Celcius. Nah, sulfur ini memiliki elektronegativitas 2,45 dengan energi ionisasi 1000 kJ per mol. Bilangan oksidasi maksimal dari sulfur adalah +6, di mana struktur atomnya adalah molekul poliatomik dengan wujud padat. Nah, sulfur ini secara alami banyak terdapat di gunung berapi ya. Kemudian pembuatannya, sulfur ini kemungkinan merupakan hasil reaksi antara gas sulfur dioksida dan hidrogen sulfida yang terdapat dalam gas vulkanik. Kemudian deposit belerang yang terdapat di bawah permukaan ini ditambang dengan proses yang bernama fras. Sulfur ini dipakai pada bahan dasar pembuatan asam sulfat, dapat juga digunakan dalam batu baterai, dipakai sebagai fungisida dan pembuatan pupuk, dan digunakan untuk korek dan kembang api. Selain itu, sulfur dapat digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. Selanjutnya adalah klorin dengan simbol Cl. Cl di sini memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron Ne3s2 3p5. Cl memiliki massa atom relatif 35,4527 gram per mol dengan jari-jari atom 0,97 Armstrong. Titik didihnya adalah negatif 35 derajat Celcius dan titik leburnya negatif 101 derajat Celcius. Cl memiliki elektronegativitas sebesar 2,85 dan energi ionisasi 1260 kJ per mol, di mana bilangan oksidasi maksimal dari klorin adalah +7. Cl memiliki struktur atom molekul diatomik dengan wujud gas, di mana Cl ini bisa kita temukan di alam itu di air laut dengan pembuatan melalui proses Downs yang dilakukan dengan cara mengelektrolisis leburan NaCl yang dicampur dengan sedikit NaF sebelum dicairkan, dengan tujuan untuk menurunkan titik lebur NaCl dari 800 menjadi 1000 derajat Celcius. Cl ini dapat digunakan dalam berbagai hal. Yang pertama dapat digunakan dalam proses pemurnian air, kemudian Cl2 dapat dipakai sebagai desinfektan, kalium klorida atau KCl dapat digunakan sebagai pupuk, ZnCl2 atau zinc klorida dapat digunakan sebagai solder, kemudian amonium klorida NH4Cl digunakan sebagai pengisi batu baterai,
Kemudian dapat digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas, dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum, dan pada berbagai macam industri. Yang terakhir, di sini kita akan mempelajari mengenai argon atau yang dilambangkan dengan AR, di mana AR memiliki nomor atom 18 dengan konfigurasi elektron Ne3s2 3p6. AR memiliki massa atom relatif 39,948 gram per mol dengan jari-jari atom 0,88 Armstrong. Titik didihnya adalah negatif 186 derajat Celcius dan titik leburnya adalah negatif 189 derajat Celcius. Karena air ini golongan 8A atau dia gas mulia, maka dia tidak memiliki nilai elektronegativitas dan bilangan oksidasi, tetapi dia memiliki energi ionisasi sebesar 1520 kJ per mol. Nah, struktur atom dari AR ini adalah molekul monoatomik, jadi dia berdiri sendiri dengan wujud gas. Nah, argon ini dapat ditemukan di alam, yaitu di udara, karena argon ini merupakan salah satu gas penyusun udara. Kemudian, cara memperoleh argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair. Dapat juga dengan mengemisikan positron atau elektron ke atom K. Jadi nanti kalium ini akan menangkap satu elektron, dia akan membentuk argon. Kemudian kegunaan dari argon ini sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Kemudian dapat dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Yang ketiga, untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Dapat digunakan untuk mendeteksi sumber air tanah dan dapat dipakai dalam roda mobil mewah. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kimia unsur bagian periode ketiga. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!